Bab 603. Tracy menghitung hari. 10 hari telah berlalu. Jika ditunda hingga sebulan lagi, Daniel pasti akan curiga. Setelah berpikir sejenak, dia harus berbicara jujur pada Daniel, lalu menerima pengobatan di sini dengan tenang. Malam ini, Amanda kembali menyiapkan obat tradisional dan jarum perak, lalu memanaskan air. Tabib Hansen menjelaskan sesuatu pada murid kecilnya di luar. Lalu murid kecil itu keluar sambil menggendong barang bawaannya. Dixon, mau pergi kemana? Tracy bertanya dengan penasaran. Ramuan obat akan habis hari ini. Jadi aku memintanya untuk mengambil beberapa dari pedesaan lainnya. Tabib Hansen menatap ke langit. Sepertinya hari ini akan hujan. Lupa memintanya untuk bawa payung. Setelah mengatakannya, Tabib Hansen mengejar sambil membawa payung. Tracy tidak memperhatikan. Dia dan Bibi Juni sedang membersihkan tanaman obat di halaman. Pada saat ini terdengar suara keras di luar. Sebelum Tracy dan Bibi Juni bisa bereaksi, teriakan ketakutan datang dari luar halaman rumah. Tracy segera bergegas keluar, menemukan bahwa sebuah mobil jeep menabrak Tabib Hansen dan Dixon hingga terjatuh ke tanah. Dixon hanya terluka. Sedangkan Tabib Hansen terbaring dengan genangan darah dan sudah tidak sadarkan diri. Amanda sangat ketakutan. Ia terduduk di tanah. Tabib Hansen. Tracy hendak bergegas mendekat. Tiba-tiba beberapa pria berpakaian hitam keluar dari mobil jeep. Bergegas menyeretnya masuk ke dalam mobil. Siapa kalian? Lepaskan aku. Tracy melawan dengan marah. Lepaskan nonaku. Bibi Juni mengangkat sapu dan bergegas mendekat. Tapi sebelum berhasil mendekat, dia ditendang ke tanah oleh seorang pria berpakaian hitam. Bibi Juni. Tracy berteriak dengan penuh emosi. Berjuang melawan mereka. Seorang pria berpakaian hitam lainnya mengayunkan tangannya dan hendak memukulnya. Pada saat ini sebuah belati terbang menusuk langsung pergelangan pria itu. Pria itu berteriak dan terjatuh ke tanah. Orang-orang berpakaian hitam lainnya segera mengeluarkan senjata mereka dan bersiap untuk bertarung. Tapi mereka sudah dijatuhkan oleh pengawal keluarga Wollens. Bahkan sebelum mereka mulai bergerak, Nona Tracy, apa Nona baik-baik saja? Thomas melangkah maju dan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja. Cepat panggil ambulans. Tracy sangat panik. Baik, ada seorang tabib hebat di gunung. Meskipun Dixon dan Amanda juga mengerti beberapa keterampilan medis. Tapi tabib Hansen terluka parah. Sehingga mereka hanya bisa menghentikan pendarahan dan membalutnya. Ambulans baru tiba sekitar setengah jam lebih. Tabib Hansen dengan cepat dibawa ke rumah sakit untuk menerima pengobatan darurat. Tracy, Bibi Juni, dan yang lainnya mengikuti ambulans itu. Karena takut terjadi sesuatu pada Tabib Hansen. Setelah pertolongan pertama di rumah sakit, nyawa Tabib Hansen terselamatkan untuk sementara waktu. Tapi karena peralatan medis terbatas, maka dia dipindahkan ke rumah sakit di kota pada malam itu. Tracy ingin mengikuti, tapi racunnya tiba-tiba bereaksi, dan rasa sakit itu menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Thomas tidak sengaja mengetahui hal ini. Keesokan harinya, ketika Tracy bangun, dia berbaring di kamar pasien yang luas dan cerah. Dalam penglihatannya yang kabur, dia melihat wajah yang familiar Lily. Dokter Lily. Tracy menatapnya dengan linglung dan mengira penglihatannya kabur. Kenapa kamu bisa ada di sini? Lily tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya membungkuk. Tubuh ramping dan tegap Daniel mulai masuk ke dalam pandangannya. Dia sedang mendiskusikan sesuatu dengan para ahli. Lalu menoleh dan melirik Tracy. Meminta mereka untuk mundur terlebih dahulu. Daniel, Tracy panik. Kenapa kamu ada di sini? Bukan aku yang datang tapi kamu yang kembali. Daniel duduk di samping ranjang sambil memegangi wajahnya. Peralatan medis di kota tua itu terbatas. Tabib Hansen juga dipindahkan ke sini. Oh, Tracy agak bingung. Dia sedang berpikir, apakah Daniel sudah mengetahui racun di tubuhnya? Berapa banyak yang ia tahu? Apa masih bisa menyembunyikannya? Bab 604. Aku sudah tahu semuanya. Daniel langsung menghilangkan keraguannya. Mengerutkan kening lalu berkata dengan marah. Apa kamu babi, menyembunyikan hal sebesar ini dariku? Pergi berobat tanpa sepengetahuanku. Tracy menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Daniel memegangi wajahnya.
menggertakkan giginya dengan kesal. Apa menurutmu aku tidak bisa mengatasinya? Bukan. Tracy buru-buru menggelengkan kepala. Lalu kenapa? Daniel sangat marah. Apa takut merepotkanku? Mempengaruhiku? Tracy tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menundukkan kepalanya. Bodoh. Daniel memeluknya dengan erat-erat sambil menggigit dahinya dengan keras. Sakit. Tracy menjerit kesakitan. Sakit itu benar. Hanya rasa sakit yang bisa membuatmu mengingat ajaran. Daniel marah, cemas, dan merasa bersalah. Ternyata mimisanmu bukan karena rasa senang yang berlebihan, tapi karena keracunan. Ternyata kamu terbangun di tengah malam, bukan karena mimpi buruk, tapi karena kesakitan. Ternyata setiap kali kamu bersembunyi di kamar mandi, kamu sedang menahan rasa sakit dari serangan racun itu. Memikirkan rasa sakit yang Tracy alami selama ini, dia sangat membenci dirinya sendiri, seperti ingin mencekik dirinya sendiri sampai mati. Tidak apa-apa, Tabib Hansen sudah menemukan cara mengobatiku. Tracy menghiburnya. Setelah beberapa hari pengobatan, aku sudah merasa jauh lebih baik. Jika aku melanjutkan pengobatan aku akan segera sembuh. Tabib Hansen tidak sadarkan diri sekarang. Daniel memotongnya, mengerutkan kening dan berkata, dia terluka parah dan entah kapan bisa sadarkan diri. Apa? Tracy membelalakkan matanya, seperti ada guntur yang menggelegar di atas kepalanya. Apakah harapan terakhirnya kini hancur lagi? Dan ia juga malah melibatkan Tabib Hansen. Kenapa tidak memberitahuku masalah ini? Daniel menyesal. Jika aku tahu sejak awal, semuanya tidak akan seperti ini. Maaf. Tracy juga merasa menyesal. Tabib Hansen akan baik-baik saja kan? Akulah yang telah membuatnya menjadi seperti itu. Juga murid kecil itu. Murid kecil itu baik-baik saja. Hanya sedikit terluka. Lily menjelaskan dengan pelan. Bibi Juni dan Amanda juga baik-baik saja. Mereka berdua ada di sini. Tapi Tabib Hansen masih di unit gawat darurat. Tracy menundukkan kepalanya. Merasa sangat putus asa. Sekarang Tabib Hansen berada di batas antara hidup dan mati. Apakah racunnya ini benar-benar tidak dapat dikeluarkan? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Daniel segera meyakinkannya. Aku sudah tanya. Amanda tahu cara menusukkan jarum. Murid kecil itu tahu cara membuat ramuan obat. Dan dengan bantuan Lily, maka kita bisa melanjutkan pengobatanmu. Benarkah? Tracy menoleh melihat Lily. Benar. Lily mengangguk. Aku sudah meminta orang untuk menyiapkan ramuan obat sesuai dengan resep dari Dixon. Si murid kecil itu, besok pengobatan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Tracy menghela napas lega, lalu berkata, tidak peduli bagaimanapun kita harus menyembuhkan Tabib Hansen. Aku tidak ingin melibatkannya. Jangan khawatir. Kami sudah mengirim ahli bedah yang terbaik untuk mengobatinya. Lily merasa sangat bersalah. Maaf. Nona Tracy, aku sudah memeriksa seluruh tubuhmu sebelumnya, tapi tidak memeriksa darah. Semuanya karena kelalaianku hingga jadi seperti ini. Kamu masih tahu. Kamu lalai. Daniel mendengus dingin. Iya. Tuan Daniel, silakan menghukumku. Lily menundukkan kepalanya. Jangan salahkan dia. Saat itu, pasti tidak akan pernah terpikir kalau aku diracuni. Tracy berbicara kepada Lily. Sekarang selesaikan masalah mendesak dulu. Malam ini, istirahatlah dengan baik. Besok mulai pengobatan lagi. Pasti akan membaik. Daniel dengan lembut menyentuh wajahnya. Ya, Tracy mengangguk. Tidurlah. Daniel membujuknya untuk tidur. Lalu pergi dengan tergesa-gesa. Begitu dia berjalan keluar dari ruang pasien, dia memberi perintah dengan suara rendah. Kumpulkan pasukan. Bawa wanita gila itu ke hadapanku. Tuan Daniel, sekarang. Lakukan sekarang. Baik, jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.